Kita menggunakan hari-hari besar daerah atau kenegaraan ini sebagai momentum untuk kita bisa menolong orang yang sangat membutuhkan darah, karena di PMI itu informasi yang kami dapat memang sudah sangat kurang orang donor, karena orang berhati-hati sekali karena COVID dan macam-macam, sehingga sangat kurang dan mereka biasanya itu minus. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Kota Kupang, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mengadakan kegiatan donor darah yang berlangsung pada Jumat 23 April 2021. Kegiatan donor darah melibatkan staf maupun guru yang ada pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Untuk diketahui, selain donor darah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan seni secara virtual dari sekolah. Selengkapnya, simak penjelasan Kadis Pendidikan Kota Kupang Dumu Lihai Jami dan Ketua Penyelenggara Kegiatan Margarica Ratu berikut ini. Bapak, mohon penjelasan terkait dengan pelaksanaan donor di Dinas Pendidikan Kota Kupang pada hari ini, Pak. Iya, donor kali ini donor keempat, ya. Donor keempat. Kita menggunakan hari-hari besar daerah atau hari besar kenegaraan. Jadi ada ulang tahun provinsi itu di Desember, biasanya kita lakukan di sekitar Januari. Nah, kemudian yang sekarang ini adalah bertepatan nanti ulang tahun kota 25 April 2021 dan 2 Mei Hari Pendidikan Nasional 2021. Jadi kita menggunakan hari-hari besar daerah atau kenegaraan ini sebagai momentum untuk kita bisa menolong orang yang sangat membutuhkan darah, karena di PMI itu informasi yang kami dapat memang sudah sangat kurang orang donor, karena orang berhati-hati sekali karena COVID dan macam-macam, sehingga sangat kurang dan mereka biasanya itu minus. Jadi kalau ada misalnya ada rumah sakit yang membutuhkan, biasanya mereka tidak bisa layani dan meminta kalau bisa keluarga yang mencari dan kemudian mereka melaksanakan donor. Nah, oleh karena itu ini sebuah aksi kemanusiaan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan dan juga oleh teman-teman guru MK2S untuk SMP dan MK3S untuk SD, yang mana kita punya panitia kecil, ya, panitia kecil untuk melaksanakan kegiatan ini. Memang kita rencana juga selain donor darah ini ada kegiatan untuk semacam seni berbasis IT, virtual, tetapi karena jaringan sekarang ini belum menentu, maka kali ini Telkomsel dan beberapa yang lain ini belum 100%, sehingga kami masih timbang-timbang karena memang kegiatannya itu sekitar tanggal 1 atau tanggal 3-4 Mei nanti. Dia bisa sebelum, dia bisa sesudah tanggal 2 Mei, karena kita melihat jaringan dari Telkomsel dan beberapa yang lain, kalau memang misalnya sudah 100%, maka kegiatan untuk penampilan seni secara virtual dari sekolah-sekolah itu nanti kita rencana panitia rencananya itu berpusat di SDH, di Sekolah Dian Harapan, tapi kami masih menunggu. Kalau mudah-mudahan
sinyal ini internet itu bagus, sudah jalan bagus, maka kegiatan ini pasti berjalan. Apa yang diharapkan dari donor saat ini? Iya, ini kan aksi kemanusiaan. Kita berharap dengan donor ini, yang pertama bahwa kawan-kawan di luar sana, apakah instansi lain mempunyai keinginan yang sama untuk bisa menyumbang, sehingga kita harapkan idealnya PMI itu sebagai bank darah yang tidak boleh darah itu tidak ada di PMI. Itu sebenarnya idealnya PMI. Nah, tapi kan kenyataan sekarang kan PMI beberapa waktu yang lalu itu kan bank darah, tapi bank yang tidak punya darah. Nah, kita bayangkan kalau bank NTT yang tidak punya duit bagaimana? Ya. Namanya bank itu kan berarti sirkulasi darah yang masuk maupun yang keluar setiap saat itu harus ada. Siapapun yang minta di PMI idealnya kalau menurut saya harus ada. Begitu. Nah, kita berharap dengan kegiatan ini bisa memacu kawan-kawan yang lain untuk juga bisa mempunyai kegiatan yang sama untuk menyumbang darah dan menyumbang darah ini ke bank darah PMI gitu. Yang terkait dengan pelaksanaan dari Dinas Pendidikan, apakah guru atau di pihak sekolah bisa diarahkan untuk ikut serta dalam donor darah ke depannya? Iya, jadi kan begini, untuk kawan-kawan guru kan kita juga tidak bisa minta semua guru, tapi guru-guru yang paling kurang merasa sehat dari darahnya, HB-nya itu kan kita diperiksa. Nah, dari kawan-kawan guru sudah terlibat, baik teman-teman guru honor maupun guru-guru PNS, termasuk beberapa penyumbang darah yang kita face to face, kita per telepon saja. Dan mereka menyumbang darah. Ada juga yang menyumbang kawan-kawan dari KONI Kota Kupang, ada yang dari Futsal Kota Kupang, ada yang dari tinju amatir Kota Kupang, ya, ada dari Takro PSD Kota Kupang. Mereka yang sehat, umurnya sudah pas, misalnya 18 tahun ke atas, mereka datang untuk menyumbangkan darah. Semua kawan-kawan kita di Dinas Pendidikan dan juga masyarakat yang berkenan sudah terlibat dalam donor darah ini. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, sekarang di Dinas Pendidikan Kota Kupang sedang menyelenggarakan donor darah. Boleh kami tahu sehingga saat ini sudah berapa peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini, Bu? Jumlah peserta yang sudah terdaftar ada 90 orang dan yang sudah donor itu ada 64 orang, sedangkan 26 orang itu karena ada yang tidak siap, kemudian ada yang vaksin karena minimal ya 2 minggu sesudah vaksin baru bisa donor lagi. Hingga saat ini telah terkumpul berapa kantong darah, Ibu? Yang terkumpul sekarang sudah 64 kantong darah. Apakah Ibu mempunyai target pencapaian dari donor darah ini? Untuk sementara sebenarnya diperkirakan kita 100 kantong darah kita mendapatkan, tetapi tadi karena kendala ada yang mengikuti vaksin, maka ada sekitar 26 orang yang tidak bisa untuk melaksanakan donor darah. Ya, kegiatan donor darah ini mulai dari kapan dan hingga nanti terakhir sampai kapan, Bu? Untuk donor darah ini kita adakan hari ini saja dalam rangka HUT Kota Kupang dan juga Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas 2 Mei yang akan datang. Peserta donor darah ini melibatkan siapa saja, Ibu? Pesertanya ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, kemudian ada dari UPTD SMP dan juga UPTD SD, dan juga ada teman-teman dari cabang-cabang olahraga. Dan juga kami mengundang kalau ada yang bisa mendonor darah
keluarga, kemudian kita undang untuk bisa melaksanakan donor darah ya aksi kemanusiaan. Selain pada hari ini, Bu, apakah Ibu punya rencana ke depan akan mengulangi kegiatan yang sama? Bisa kalau kegiatan misalnya menjelang HUT RI kita bisa adakan, atau kalau memang karena PMI ini sangat membutuhkan darah karena stok di PMI itu kurang, sehingga mereka bersyukur bahwa kita bisa mengadakan kegiatan ini pada hari ini dengan mendapatkan sekitar 64 kantong darah. Apa yang diharapkan oleh Ibu dari donor darah yang dilakukan pada saat ini? Yang saya harapkan kiranya apa yang kami sumbangkan dari Dinas Pendidikan dan juga dari sekolah-sekolah baik SMP, SD yang merupakan aksi kemanusiaan sehingga bisa digunakan darah yang kami sumbangkan pada hari ini untuk membantu. Terima kasih. Dengan Ibu? Saya Margarice Ratu, Ketua MKKS Kota Kupang tingkat SMP dan sekaligus Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kota Kupang dan juga Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih.